Halo semuanya, jumpa dengan gue Chandra di Channel Serapin Tekno. Beberapa smartphone yang kita unboxing seperti Poco F6 dan juga Realme GT6 menggunakan salah satu SoC terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8S Gen 3. Ini jajaran SoC yang posisinya itu ada di SoC flagship karena ada angka 8 di penamaannya cuy. SoC ini punya keunggulan performance yang di tune up tapi punya efisiensi daya yang cukup baik teman-teman. Dan juga ada beberapa fitur AI lainnya yang pastinya menarik banget. Namun walaupun begitu, setelah kita explore SoC ini, kok SoC itu punya hasil yang bisa dibilang cukup lumayan tidak memuaskan. Secara performance memang ngebut, ngegame apalagi nih kerasa semut. Tapi ada satu hal yang bikin geleng-geleng kepala soal SoC ini. Yang tadinya gue berekspektasi kalau misalnya SoC ini bisa dibilang bagus parah, soalnya gue berkaca dari si Snapdragon 7S Gen 2 yang kita bisa bilang tuh SoC paling bagus karena punya stability yang oke dan juga performance yang bisa dibilang nggak ngebut-ngebut banget. Tapi oke lah buat di kelasan segitu. Cuman ini malah berbanding terbalik sama SoC 7S Gen 2. Ya bisa dibilang seri S pada Snapdragon ini menghilangkan identitas yang begitu berarti kalau menurut gua. Nah di video kali ini kita akan ngebahas SoC serta si Realme GT6 ini. Kira-kira semenarik apa sih smartphone-nya satu ini ya teman-teman. Kita mulai dari segi desain terlebih dahulu. Secara look si Realme GT6 ini menawarkan tampilan yang kelihatan premium. Gak ada aksen yang lebay, kelihatan layaknya seperti smartphone premium. Build quality-nya juga berasa dibuat solid gitu, terutama di bagian belakangnya ini yang punya material polikarbonat tapi berasa solid ya teman-teman. Yang gue suka di sini ada sedikit aksen pembeda yang dimana di sekeliling kameranya ini kalian bisa ngaca cuy di smartphone ini. Walaupun memang cukup gampang banget ninggalin bekas sidik jari, dan ini jadi salah satu kekurangan dari Realme GT6 ya. Walaupun memang kita bisa selfie pakai kamera belakang ataupun bisa ngaca pakai kamera belakang, tapi kalian harus rajin-rajin bersihin soalnya gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Nah terkait frame di sini melengkung ya teman-teman, dengan feel yang berasa cukup lumayan nyaman lah, karena untuk layar sendiri juga punya desain yang melengkung gitu ya teman-teman. Lalu terkait port, yang absen di sini cuma lubang jack 3,5 mm aja. Selebihnya berasa lengkap ya, seperti dual SIM, terus juga lubang charging dan juga ada dual stereo speaker pastinya untuk atas bawah ya. Nah terkait speaker sih bisa gue bilang suara yang dihasilkan dari HP ini tuh tergolong baik buat di harga segini. Walaupun ada beberapa concern gua buat smartphone-nya satu ini, yaitu dari segi audionya yang kurang kenceng, paling gitu aja. Nah berkaitan dengan nonton film pastinya ada sangkut pautnya dengan layar nih. By spek layar dari HP ini si Realme GT6 menurut gue sih udah standarnya seperti Realme di harga segini ya teman-teman. Nah secara panel di sini pakai LTPO AMOLED 1 billion color 120 Hz pastinya dengan ukuran 6,78 inch. Jadi secara ukuran memang agak sedikit besar ya. Dan ini bukan masuk ke kategori smartphone compact. Tapi di sini ada yang paling spesial kalau menurut gua, dan ini menjadi salah satu kasta tertinggi dari smartphone ini. Yang lainnya gak bukan adalah masalah brightness, karena brightness HP itu bisa di-push sampai 6000 nits. Ini menurut gue jadi salah satu hal yang paling gokil banget buat smartphone kelasan segini. Apalagi kalau lo tahu sendiri 6000 nits itu terang banget. Apalagi kalau dipakai di outdoor yang dimana berasa terang banget. Secara experience yang dikasih bisa dibilang HP ini berasa nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Secara kualitas juga berasa tajam, apalagi warnanya pop up gitu. Jadi buat streamingan ala-ala Netflix juga berasa asik. Nah ngegame pun juga berasa asoy karena responsivitas dari layarnya ini bener-bener responsif. Cuman ada kekurangannya ya, karena ini layarnya HP melengkung, jadi ngegame itu berasa kurang PW. Tapi baik lagi ini ke preferensi masing-masing. Ada yang suka main game di layar melengkung ataupun curve, ada juga yang suka main game di layar flat. So sekarang kita beralih ke bagian performance nih HP, bagian yang paling ditunggu-tunggu sama kebanyakan orang. SoC yang dipakai sendiri dia pakai Snapdragon 8S Gen 3 yang tadi gue udah mention di awal ya teman-teman, yang dimana pabrikasinya sendiri punya pabrikasi 4 nanometer dan terdiri dari satu core inti yang berjalan di 3000 MHz, 4 core inti yang berjalan di 2800 MHz, dan 3 core inti yang berjalan di 2000 MHz. Dan sebelum kita masuk ke testing benchmark, jadi Realme GT6 ini punya dua mode, yaitu mode GT dan juga mode basic. Nah mode GT ini singkatnya yang mode performance agar lebih maksimal. Nah kita coba menjalankan dua mode ini sekaligus ya teman-teman, dan kita juga benchmark satu persatu. Dari mulai aplikasi AnTuTu benchmark di GT mode kita running selama 5 kali berturut-turut. Di sini skornya dapat di angka 1,4 juta, bahkan bisa tembus di 1,5 juta teman-teman di running keempat. Dan skor tertingginya sih dapat di angka 1,5 juta si smartphone-nya satu ini. Jadi mode GT cukup menambah skor yang menurut gua tuh ya nggak begitu drastis ya teman-teman, tapi ya ada sedikit perbedaan nih, yang artinya mode GT lebih ngebut. Tapi minusnya
FPS-nya mode GT memang agak sedikit lumayan panas. Lebih tepatnya untuk temperaturnya pas kita running selama 5 kali berturut-turut di aplikasi AnTuTu Benchmark, di sini bisa menyentuh temperatur di angka 46 derajat Celcius. Sementara kalau di mode non GT itu di angka 43 sampai 45 derajat Celcius aja teman-teman. Jadi mode non GT ini lebih adem ya teman-teman. Nah, biar nggak salah kaprah, mode GT ini kita jalankan di AnTuTu Benchmark aja. Di benchmark lain nggak kita jalankan karena buat AnTuTu Benchmark ini sebagai acuan aja ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke Geekbench 6, kita running selama 5 kali berturut-turut juga, dan buat single core dapat di angka 1900-an poinnya teman-teman, dan multicore itu dapat di angka 4800-an poin. Jadi memang nggak bisa nyentuh di angka 5000-an poin. Nah, buat 3D Mark Benchmark pas waktu itu kita running selama 5 kali berturut-turut juga hasilnya cukup konsisten ya teman-teman, dapat di angka 11 ribuan. Terus juga di 3D Mark Benchmark stress test stability-nya itu dapat di angka 60,3%. Minimum FPS-nya di angka 23 dan buat maksimal FPS-nya di angka 78. Baterainya berkurang sekitaran 9% dan temperaturnya nyentuh di angka 46 derajat Celcius. Perlu diingat ini lagi-lagi kita running di mode non GT ya teman-teman. Selanjutnya CPU throttling test, yang dimana kita coba jalankan dua mode lagi, yaitu mode GT dan non GT nih. Di sini dari mode normal dulu, yang dimana kalau kalian lihat secara grafik selama 60 menit kita CPU throttling test ya, di sini benar-benar berasa throttling nih. Kalau kalian lihat grafiknya benar-benar nggak karuan. Temperaturnya juga bagian layar depan di sini di angka 44 derajat Celcius dan bagian belakang pun juga di angka 44 derajat Celcius. Di mode GT di sini dapat hasil yang menurut gue stabil, bahkan lebih stabil di mode non GT. Ini agak aneh sih. Di sini throttlingnya cuma 2 kali aja kalau di mode GT, dan temperaturnya memang agak lebih panas. Buat bagian depan itu di angka 46 derajat Celcius alias bagian layar, dan untuk bagian belakang di angka 47 derajat Celcius juga. Jadi kalau kita lihat di mode GT ini memang punya throttling yang minim ya teman-teman, tapi temperaturnya gak karuan pas waktu di CPU throttling. Wow, ini cukup mengejutkan bukan? Sekarang langsung aja kita ke gaming test nih. Dari mulai game Mobile Legends Bang. Settingannya adalah kita coba ke settingan ultra rata kanan dari smartphone ini, dan buat FPS-nya dapat di angka 120 FPS, stabil bener nih kalau kita lihat. Lalu kalau kalian perhatikan lebih dalam, di sini memang ada sedikit frame drop tipis-tipis, tapi itu nggak berasa kok. Di in-game berasa bener-bener 120 FPS teman-teman. Walaupun memang secara grafik ada ngedrop tipis-tipis, cuman itu ya paling cuman geli-geli aja lah. Nah, temperaturnya sendiri pas waktu kita main game Mobile Legends selama 30 menitan, di sini di angka 44 derajat Celcius dengan baterai berkurang sekitaran 11%. Nah, buat PUBG Mobile presetnya kita coba smooth ultra ekstrim nih, dan buat FPS-nya lagi-lagi dapat di angka 120 FPS ya teman-teman. Walaupun memang di beberapa menit di sini agak sedikit drop nih grafiknya, yang dimana di menit-menit terakhir ada sedikit drop ke angka 90 FPS. Ya itu sebenarnya sih wajar banget, mungkin ada sedikit throttling ya teman-teman, karena memang kita pas waktu main game PUBG Mobile ini sekitaran 30 menitan dan baterainya itu berkurang sekitaran 13%. Temperaturnya naik ke angka 45 derajat Celcius. Terus juga langsung aja kita coba ke game Genshin Impact nih. Settingannya yaitu settingan highest 60 FPS, dan di sini FPS itu stabil di angka 60. Gue cukup apresiasi dengan Realme GT6 ini. Di sini FPS-nya dapat di angka 60 teman-teman, dan stabil gitu ya. Minim banget terjadi frame drop. Paling frame dropnya itu pas waktu di menit-menit 20 aja. Selama kita main game Genshin Impact kurang lebih 30 menitan, baterainya ini berkurang 15% dengan temperatur menyentuh di angka 46 sampai 47 derajat Celcius. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan kalau misalkan Snapdragon 8S Gen 3 memang punya performance yang ngebut tapi tidak dengan optimalisasi yang maksimal. Padahal yang gue tahu kalau misalkan DNA Snapdragon S series ya teman-teman, pastinya punya optimalisasi yang bagus kayak si Snapdragon 7S Gen 2 yang pernah kita review. Performance tidak buruk alias better, tapi punya estimasi daya dan juga optimalisasi yang benar-benar baik. Nah, lain cerita kalau misalkan di Snapdragon 8S Gen 3, kalau gue lihat sih karakternya si SoC ini tuh di turn up lebih gokil menurut gue. Gokil dalam artian bisa melampaui batas. Efek sampingnya sih tadi ya berasa panas dan juga gampang throttling. Temperatur yang panas ini pun juga gue nemuin di beberapa kasus, kayak misalkan gue penggunaan sehari-hari, ya dimana seperti kayak main sosmedan aja itu HP itu berasa sedikit lumayan panas. Gue sendiri nggak tahu nih apakah brand sebelah yang pakai SoC 8S Gen 3 juga bakal panas atau enggak. Pokoknya stay tune aja buat review si smartphone sebelah itu ya teman-teman. Lalu buat kapasitas baterainya sendiri, Realme GT6 ini punya ukuran yang menurut gue tuh cukup besar, yaitu di angka 5500 mAh, dan untuk fast chargingnya sendiri di angka 120 watt. Ini menurut gue ngebut banget ya teman-teman buat di harga segini. Kalau kita compare dengan sebelahnya itu nggak sampai 120 watt ya teman-teman, tapi smartphone-nya satu ini ngejual fast charging yang bener-bener oke banget di angka 120 watt. Lalu buat screen on time-nya sendiri sih kalau menurut gue smartphone itu nggak irit-irit banget. Harusnya dengan kapasitas baterai 5000 mAh bisa ngasih daya yang lebih oke nih, tapi smartphone ini berasa nggak irit kalau menurut. Ya mungkin balik lagi ke masalah optimalisasi ke SoC-nya lagi-lagi. Cuman walaupun begitu hal ini tuh tertolong dengan fast charging
AC-nya yang udah 120 watt teman-teman. Jadi hal ini tuh bisa dikompromikan lah. Sekarang kita beralih ke pembahasan AI nih, yang paling esensial dari Snapdragon 8S Gen 3. Dan ini menjadi salah satu nilai jual buat smartphone ini. Soalnya smartphone-nya satu ini pakai AI-an. Ya gue nggak tahu sih AI ini cuma sekedar marketing doang atau enggak, tapi yang jelas smartphone ini tuh punya beberapa AI yang menurut gue tuh menarik. Yang pertama AI Smart Look nih. Ini merupakan fitur AI yang bisa share foto secara langsung ataupun informasi tertentu ke teman kalian. Nah, cara aktifnya tuh gampang banget. Kalian tinggal pencet aja layar HP kalian tuh 2 jari. Ya modelnya kayak screenshot gitu, tapi kalian bisa langsung kirim ke teman kalian di bagian tertentu aja. Tapi yang menurut gue paling asik yaitu AI Smart Remover nih, yang dimana kita bisa meremove objek dengan sangat halus. Di sini bener-bener halus teman-teman. Jadi tinggal kita lingkarin aja objek yang pengen dihapus dan itu berasa rapi. Jadi di sini AI-nya itu benar-benar diimprove sama si Realme GT6 ini. Terus juga nggak cuman AI itu, AI yang menurut gue menarik yaitu video enhancement. Ya pokoknya bacanya itulah ya. Fitur AI ini untuk video, ya dimana kita bisa ngeboost ataupun bisa menerangkan bagian yang gelap. Ya contohnya video dalam kondisi malam hari ya teman-teman. Di sini bisa diboost jadi lebih terang gitu dan tanpa mendowngrade kualitas videonya. Ya walaupun memang ada sedikit noise, tapi noise-nya bener-bener minim banget. Kalian bisa lihat aja perbandingan kita menggunakan fitur ini atau enggak. Nah, ngomong-ngomong soal perekaman, HP ini tuh punya setup triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel dengan sensor Lithium 808. Lalu untuk kamera telefotonya 50 megapiksel dan kamera ultrawide-nya beresolusi 8 megapiksel. Nah, langsung aja kita tes buat hasil kameranya. Di sini buat hasil kamera si Realme GT6 ini, kalau gue lihat sih secara hasil menurut gue udah bagus. Warnanya kerasa Realme banget. Yang dimana warnanya itu pop up terus juga cerah gitu. Cerah dalam artian warnanya benar-benar adem di mata. Tapi untuk masalah detail juga dipertahankan dengan cukup baik nih. Detailnya berasa oke menurut gue berkat resolusi 50 megapikselnya ini. Jadi berasa tajam gitu di beberapa foto, seperti di foto outdoor ataupun indoor sekalipun. Nah, contohnya di sini kita lagi ada di salah satu museum di Jakarta ya teman-teman, yang dimana kita foto di museum sana tuh beberapa hasil yang gue rasakan Realme GT6 ini berasa detail gitu, terutama pas waktu kita pakai 2 kalinya maupun 4 kalinya. Ya memang di 4 kali ini ada sedikit processingnya teman-teman, hasilnya nggak begitu detail banget seperti 2 kali ataupun 1 kali, tapi setidaknya kalau kita zoom di sini nggak berasa pecah gitu. Terus juga di beberapa foto lain pun juga demikian. Kalau kita lihat objek orang itu berasa asik gitu, terutama pas waktu kita coba mode potretnya ini, yang dimana bokehnya itu berasa asik, jadi bisa memisahkan antara background dan juga objek dengan cukup baik ya teman-teman. Jadi buat masalah hasil kamera, gue bisa bilang Realme GT6 ini cukup lumayan oke. Dan kita beberapa kali compare dengan si Poco F6 ya teman-teman, ada beberapa scene yang kita compare sedikit dan hasilnya pun juga Realme GT6 memang lebih bagus, terutama dari segi warna dan juga detail yang kalau gue lihat ya teman-teman. Nah, buat telefotonya sendiri sih memang gue bisa bilang si Realme GT6 ini bukan marketnya dia. Jadi memang marketnya telefoto sih udah diambil sama Realme 12 Pro Plus ya kalau gue lihat. Soalnya Realme GT6 ini memang fokusnya bukan ke telefoto melainkan ke masalah performance. Jadi hasilnya sih bisa gue bilang sih cukup oke. Mau di zoom 2 kali, 4 kali, bahkan max sekalipun ya teman-teman. Hasilnya sih not bad menurut gue, tapi memang bukan nilai poin jualan mereka buat si telefoto dari smartphone-nya satu ini. Nggak gimana-gimana gitu ataupun ngejual telefoto banget. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Realme GT6 di resolusi 4K 30 dan bagusnya dia bisa 4K 30 fps, nggak cuma di 1080p 30 fps. Dan untuk dynamic range-nya menurut gue ini udah cukup baik ya. Menurut kalian gimana? Dan ini cukup stabil juga kalau misalnya kalian ajak lari, ajak jalan kayak begini, si Realme GT6 kamera depannya. Oke, ini adalah perekaman dari Realme GT6 di kamera belakang di 4K 30. Bisa kalian lihat di sini warnanya gonjreng banget ya, khas Realme. Dan untuk dynamic range-nya juga ini udah cukup oke. Kemudian kita bisa pindah lensa dari lensa 1 kali ke telefoto 2 kali, dan dia di sini bisa maksimal di 10 kali. Pasti digital zoom ya, karena lensa telefotonya cuma 2 kali. Dan untuk hasilnya ya seperti ini, terbantu dengan OIS.
Oke, kesimpulannya Realme GT6 ini memang punya potensi buat ngerebut pasar Snapdragon 8S Gen 3. Walaupun memang kita belum tahu si brand sebelah, si Poco F6 kita sebut aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya harganya lebih murah dari si smartphone ini, bakalan susah sih milihnya. Cuman karena smartphone ini masuk ke jajaran smartphone premium, jadi menurut gua not bad dengan harga 799. Ya, menurut gua not bad lah dengan beberapa fitur yang dikasih dan juga keunggulan dari smartphone yang satu ini. Ya, keunggulannya jelas HP ini tuh punya AI, smartphone ini jual AI banget. Terus juga kamera yang lebih bagus, layar yang lebih oke, brightness yang bisa 6000 nits, dan juga untuk masalah layarnya punya desain yang keren. Tapi yang jelas gue pengen tahu nih pendapat kalian soal Realme GT6 ini. Coba langsung aja tulis di kolom komentar terkait smartphone yang satu ini. Kita intinya diskusi bareng-bareng aja lah. Kalau misalkan pengen gelut tipis-tipis boleh, asalkan tetap sopan. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian pengen nanya ataupun pengen join ke komunitas kita, boleh banget langsung klik link yang ada di deskripsi. Pengen nanya secara privat juga boleh DM di Instagram kita di @serapintekno. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ya, oke lah ya Realme.